Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Negeri beta kaya pesona, bikin jatuh hati siapa saja. Di sini tempatnya, Pulau Seram, Pulau Surga Anugerah yang Kuasa. Bagi orang Maluku, Pulau Seram itu titik awal. Itu sebabnya Pulau Seram dijuluki Nusa Ina. Nusa artinya pulau, sedangkan Ina artinya ibu. Ini yang bikin katong sama bersaudara. Seng ada beda. Maluku satu darah toh. Semua ada ceritanya kakak. Beta mulai dengan mengajak Ale menelisik sudut-sudut ciamik Pulau Seram. Beta pun namanya Elizabeth Watimena. Cukup panggil Eli saja. Keindahan pesisir ini awal mulai cerita. Rona-rona laut biru membentang panjang sejauh mata memandang. Jika ini kesempatan perdana jumpa panorama begini, Ale bakal jatuh cinta pada pandangan pertama. Pun sudah bersua berkali-kali, beta yakin ini yang bikin Ale mudah rindu dengan Maluku. Ya, ini tempatnya, Pantai Ora. 3 jam perjalanan dari Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Begitu tiba, Ale akan langsung disambut oleh belayan angin lembut. Seakan angin ikut membisikkan kegembiraan yang menanti. Tak jauh dari Pantai Ora, ada tebing batu menjulang tinggi. Tebing Hatupia namanya. Tebing ini membentang dari Pantai Ora hingga Desa Sawai. Menjulang indah dan megah, supasti bikin Ale berdegup takjub. Airnya jernih memanjakan mata. Panorama gradasi laut biru berpadu rimbun pepohonan hijau. Pemandangan sempurna toh? Kakak, cerita tentang beta pu kampung bukan soal tebing saja. Pesona wisata yang sengkala indah masih tersaji. Gua laut ini buktinya. Seng lama untuk tiba di sini. Masih satu garis dan satu lokasi dengan tebing Hatupia. Ale pasti seng sabar melihat keindahan di dalamnya toh. Oh ya, jika Ale hendak kemari, sebaiknya sebelum air laut pasang. Ini waktu yang tepat untuk mencicipi sensasi menyelami perairan bawah gua. Amboy, bukti nyata toh bahwa di Maluku, keindahan bisa kita temukan bahkan dari balik batu seperti ini. Ragam pilihan menyelami keindahan negeri beta. Disajikan dalam banyak rupa. Ale bisa menikmati keindahan alam dari bibir pantai dengan gradasi biru muda.
Beta yakin keelokan Pantai Ora seng kalah dengan wisata mancanegara. Pesisirnya sekelas pesisir Hawaii. Lautan dengan privasi alam Maladewa pun tersedia. Beta seng pikir 2 kali buat membenamkan diri di pantai. Seng cuma pesona pesisirnya saja. Keelokan alam bawah lautnya tiada 2. Lihat sudah, hanya dengan snorkeling sedikit saja di bibir pantai, hamparan terumbu karang yang masih alami, dan ikan warna-warni terlihat jelas. Beta bersyukur sekali. Keindahan alam Maluku bak menyatu di luar maupun dalam. Begitu diri menyelinap di sudut pantai, beta temui kekayaan bahari luar biasa. Belum lagi pesona tropis yang langsung menyapa begitu beta tiba di permukaan. Pasir putih, rimbunnya pepohonan, dan kokohnya tebing, lengkap sudah. Betapa kayaknya potensi wisata tanah beta. Matahari belum meninggi, kala beta mensyukuri karunia ini. Alit pasti pingin tahu toh, di mana beta bermalam selama di Ora. Seng usah khawatir. Warga lokal hampir di seluruh perairan Seram Utara, baik di Saleman, Ora, atau Sawai, kompak tawarkan sensasi luar biasa bermalam di atas perairan. Pagi yang indah, udara segar dan mentari bersinar cerah. Waktu yang tepat untuk kembali menjelajah. Beta ajak Alek ke sudut pantai kecil dengan pasir putih berkilauan. Mata Air Belanda namanya. Tepatnya berada di desa Saleman. Latar belakang pantai kecil ini adalah hutan lebat. Airnya memang bersumber dari celah batu Taman Nasional Manusela. Dari dalam hutan pula mengalir sungai Air Tawar dan akhirnya menjadi nama tempat ini, Mata Air Belanda. Dari namanya, tempat ini memang ada hubungan dengan bangsa Belanda. Konon di masa Belanda menguasai Maluku, mata air dan sungai ini ditemukan para serdadu Belanda. Mereka menggunakannya sebagai tempat mandi dan bersantai. Ale tahu apa yang menarik? Di sini, asin air lautan dapat berbaur dengan air tawar dari aliran sungai. Pertemuan ini menghasilkan suhu yang unik. Suhu air laut yang hangat dan air sungai yang dingin pun bercampur pada satu titik. Sejuk sekali. Orang bilang, mata air adalah sumber kehidupan. Menjaga, merawat, dan mencintai keindahan alam ini tanggung jawab bersama toh. Karena beta sadar, katong jaga alam, alam bakal juga jaga katong. Tanah Seram memang istimewa, keindahan pesisirnya memang juara. Tapi masih ada keindahan lain yang seng kalah mempesona. Beta bersyukur Tuhan beri kekayaan alam besar seperti ini. Alamnya masih terpelihara.
Labalaba. Ini biasa digemari sama tamu-tamu bule, yang fotografer, yang hobi insek dia. Kondisi ini seng beri manfaat buat katong saja para manusia, tapi juga buat flora dan fauna. Iya, ada yang pakai sayap, warnanya merah, coklat. Jadi dia banyak spesies seram. Seram ini memang daerah Wallacea, jadi dia memang untuk insek sangat kaya, beragam. Iya, kalau jantannya itu pantatnya runcing, sedangkan betina itu pantatnya dari bagian bawah, itu buaya. Ini berarti yang ini betina, Iya. jantan. Nah, untuk semua jenis insek itu betinanya pasti yang besar, jantan kecil. Belantara hutan tropis ini menjadi bukti nyata rumah bagi serangga. Beta yang terlalu pintar soal serangga, tapi teman beta, Om Helmi, sudah berpengalaman dengan fauna satu ini. Kupu-kupu. Om Helmi ajak beta ke penangkarannya. Iya, Mas. Edea, kupu-kupu edea. Kalau orang Seram bilang kupu-kupu lenso, ini pakannya dia. Belum saja tiba, keanekaragaman hayati yang tersaji begitu membius beta. Cantik ya ciptaan Tuhan. Penangkaran ini dikelola di perkebunan pribadi. Seng ada kupu-kupu yang dikurung dalam kandang. Semua dibiarkan terbang bebas. Kuncinya ya bunga-bunga ini. Saya kan melestarikan habitat kupu-kupu nih, karena orang Ambon itu kan identik dengan lagu kupu-kupu sepanjang pantai. Beragam jenis kupu-kupu yang bahkan baru beta tahu ada di sini. Ale lihat sendiri. Berpadunya keanekaragaman hayati ada di sini. Kayaknya di dalam sana-sana tuh ada burung kali. Iya, mau bunyi begini tandanya mau hujan nih. Riang-riang. Iya, ada dua kemungkinan, sore udah mau jam 4 atau mau hujan. Maluku sayang hanya soal fauna. Floranya pun akan bikin Ale terkesima. Ale yang akan menyesal. So pasti wajib datang kemari. Nah, ini adalah tanaman anggrek khas Maluku. Semua yang ditanam. Ratusan anggrek khas Maluku berkumpul di sini. Beta pernah baca, dari 25.000 spesies anggrek di dunia, sekitar 5.000 jenis ada di Indonesia. Di negeri beta ini salah satu episentrumnya. Mulai dari anggrek yang mudah ditemui, hingga anggrek langka yang mekar beberapa tahun sekali. Su tentu ada. Tiap 3 bulan dia akan keluar bunga lagi. Hampir semua jenis vanda ya di sini. Kita temui Om Victor Lawatan. Kecintaan pada anggrek mengantarkannya untuk mengumpulkan pesona keindahan dalam satu halaman. Nah, ini jenisnya vanda curva. Jenis vanda yang berbeda ini Saxipetales. Kemudian yang ini vanda hinsii. Nih, jadi bisa dilihat begitu cantik. Semerbak wewangian bergantian menusuk hidung beta. Pokoknya, Ale bisa melihat kekayaan alam negeri beta dalam petak-petak ini.
Setidaknya ada 300 jenis anggrek dan 18 spesies dari berbagai belahan Maluku yang berhasil Om Victor kumpulkan. Di balik kemegahan flora ini, ada kesadaran yang merasuki sanubari. Kekayaan alam akan abadi jika usaha pelestariannya terjaga. Di Pulau Seram, kekayaan alam berpadu selaras dengan budaya masyarakat. Tempat istimewa ini jadi bukti, Desa Sawai. Negeri tua di daerah Seram Utara ini menyimpan berbagai panorama alam yang tidak ada habisnya. Salah satunya air Asinahu. Air Asinahu mengalir jernih membelah negeri. Kalau ada nama siapa? Yang pakai baju hijau. Nama Asinahu sendiri diambil karena sungai ini merupakan pertemuan air asin dan air tawar dari celah batuan hutan Manusela. Tunggu. 2, 3. Jadi, kalau Lele coba rasakan airnya, air bagian atas akan terasa tawar. Tapi air bagian bawah rasanya asin. Saking menghormatinya keberadaan air Asinahu, sejak lama warga menambahkan keramik di sepanjang aliran sungai. Menambah keindahan di bagian tengah, tepat di bawah tebing bebatuan dibuat bendungan menyerupai kolam. Dan inilah yang menjadi ciri khas di sini. Orang bilang, negeri Sawai adalah miniatur dari Venesia, Italia. Punya keindahan alam yang melimpah, memang bukan hal yang mudah. Perlu tanggung jawab yang besar dari warganya toh. Dan sepanjang beta jalan-jalan lebih dalam ke perkampungan, beta takjub dengan kebersihan lingkungannya. Dan, amboy, beta dibuat terperangah dengan aksi adik-adik kecil yang menenteng plastik. Mereka berlomba mengumpulkan sampah, menjaga keagungan alam dengan cara paling sederhana. Beta temui Fabio, kawan beta dari Sawai yang menggerakkan adik-adik kecil ini untuk sadar akan kebersihan lingkungan. Apalagi Sawai sudah terpilih sebagai desa wisata. Gerakan menjaga lingkungan yang masih dilakukan ini memang sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Maluku, yakni wisata yang berkelanjutan. Oke, adik-adik sudah dapat hadiah semua toh? Sudah. Nah, jangan buang sampah di laut. Kalau ada sampah di laut harus ambil. Jangan buang sampah. Jangan. Dapat hadiah semua toh? Sudah. Memang adik-adik ini belum akan mendapatkan materi secara langsung. Tapi kesadaran untuk menjaga keindahan alam sudah dibangun sejak dini. Melihat aksi-aksi seperti ini menambah energi bagi semangat beta untuk menjelajahi jernihnya pesisir di negeri Sawai. Jernihnya lautan Maluku bikin beta bisa melihat kekayaan ekosistem lautan Sawai dengan mata telanjang. Yang perlu pakai alat-alat tambahan. Kemanapun beta mengarahkan mata, seolah hanya keindahan yang menyapa.
Senyum beta merekah nyata. Mendapati fakta tentang bumi beta. Belum lagi kepedulian warganya yang saling jaga dalam merawat alam. Hanya 10 menit saja dari Dusun Sawai, Ale bisa temukan Karamba tempat cinta diselami. Cinta yang intim antara manusia dan alamnya. Selamat pagi. Halo kakak, apa kabar? Kenapa nih Om? Lagi siap-siap beri makan ikan. Beta temui Pak Taha. Sudah 3 tahun Karamba cinta merawat sayang pada alam. Dalam Karamba berbentuk manis ini, Ale akan temui banyak pengalaman. Ikan-ikan yang dirawat dengan kasih sayang, dan terumbu karang yang dijaga agar tidak hilang dimakan keserakahan. Setiap hari, Pak Taha dengan cermat menafkahi ikan-ikan yang dirawat. Beta ajak Ale saja untuk menikmati sensasinya. Ada ungkapan yang bilang, bencana paling mengerikan bukanlah ketika manusia musnah dari lindungan alam, namun ketika cinta telah hilang dalam perasaan tiap-tiap insan. Tanpa cinta dan kasih sayang, hanya kerusakan yang akan dikedepankan, bukan? Ale tentu setuju dengan ungkapan itu. Keindahan alam, yang bisa diganti atau dibeli, yang hanya menjadi penikmat, tapi lupa merawat. Soal alam yang indah, hasil alam yang melimpah, semuanya harus dijaga agar tetap menjadi anugerah. Dan seluruhnya jadi bagian dari tanah kebanggaan ini. Supasti beta bangga. Inilah salah satu surga di timur Nusantara. Indonesia bagus.